Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhi al-Waraqat fi babil ijma' qala radhiyallahu anhu wa ammal ijma' fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmil haditsah. Sekarang kita masuk bab baru, bab ijma'. Ini dalil ketiga dari dalilnya fikih yang disepakati oleh semua ulama. Pertama Alkitab selesai, as-sunnah juga sudah selesai. Sekarang kita ke dalil yang ketiga, yaitu dalil ijma'. Apa sih ijma'? Kesepakatan ulama. Takrif detailnya bagaimana? Wa ammal ijma'u fa huwa ittifaqu ulama'i ahli al-asri ala hukmil haditsah. Ittifaqu ulama'i ahli al-asri, kesepakatan semua ulama yang hidup di satu masa. Ulama jamak nakiroh, idhofah kepada ahl yang juga nakiroh, idhofah kepada asr marifat, maka menunjukkan am, berarti semua ulama. Satu saja tidak setuju, bukan ijma'. Misal dalam masa tabi'in, mujtahidinnya ada 20 itu harus sepakat semua. Satu tidak setuju, 19 menyatakan haram, satu tidak setuju, bukan ijma', berarti khilaf. Nah, jadi dari mana kita mengatakan begitu? Karena ulama ini idhofah umum gara-gara idhofah. Wa amal ijma' fa huwa ittifaqu ulama'i ahlil asri. Jadi kesepakatan semua ulama yang hidup di satu masa. Enggak harus semua masa, dari sahabat sampai sekarang sepakat semua, enggak. Pokok dalam satu masa, masa sahabat, masa siapa. Nah, itu dalam satu masa. Ala hukmil haditsah, terhadap hukum sebuah kejadian. Nah, jadi semua ulama sepakat terhadap satu hukumnya sebuah kejadian. Ini namanya ijma'. Nah, dalam takrif ijma' ada kalimat ulama, kesepakatan para ulama. Awam tidak dianggap. Fala yu'tabaru wifaqul awami lahum lil ulama. Sepakatnya orang awam tidak dianggap. Apalagi tidak sepakat ya. Apalagi tidak setuju. Setuju tidak dianggap. Jadi misalnya apa? Ulama mujtahidin 10 sepakat, yang lain yang awam itu, yang penonton penggembira ya, iya kami setuju, nggak ngefek setujunya, tidak usah ngomong setuju ya, setujunya nggak dianggap. Apalagi nggak setuju, setuju nggak dianggap. Itu apalagi nggak setuju, karena itu termasuk tindakan bodoh. Ketika ada orang ustadz misalnya ngakad nikah, habis melakukan ijab kabul, nanya ke orang awam yang setelahnya, sah. Lo tahu syaratnya nikah? Iki sing bodoh sapa bodoh-bodoh nih ya. Sing nanya bodoh, nanya ke orang bodoh nanya. Siapa ndak saksi ndak mesti ngerti. Kalau yang saksinya itu orang ngerti syaratnya nikah, rukunnya nikah, aturan-aturan fikih nikah ngerti, pantas ditanyai. Lah orang awam ditanyai. Ditanyai. Kadang penghulu nih nanyai. Atau ustadz lebih parah itu. Jadi sebenarnya sing bodoh siapa? Sing nanya, sing lebih bodoh sing nanya. Ngapain nanya pada mereka? Gak dianggap, mereka ngomong sah nggak sah itu gak dianggap. Jadi nggak usah ditanyai. Kadang ustadz tidak nanyai, orang awam kadang kebiasaan. Gak ditanyai, sah. Gak dianggap, gak ngerti syarat nikah kok. Syaratnya wudhu belum tentu ngerti. Menjawab mengatakan sah. Nah, jadi sepakatnya orang awam nggak dianggap, apalagi menolak khilaf, nggak dianggap sama sekali. Fala yu'tabar, termasuk fudul itu, nanyai sah. Sing nanyai fudul, sing jawab juga fudul. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi wifaqul awam nggak dianggap. Fala yu'tabaru wifaqul awam lahum, orang awam. Orang awam ini siapa? Ya yang pokok bukan pakarnya, walaupun dia pakar di ilmu yang lain. Kalau kita bahas hukum syar'i, yang dianggap ulama siapa? Ahli fikih yang mencapai derajat ijtihad. Ahli usul tapi nggak ahli fikih, nggak dianggap. Ahli nahwu nggak dianggap. Ahli misalnya sorof, ahli balaghah, ahli matematika, ahli ilmu yang lain nggak dianggap. Kenapa? Kalau yang dibahas hukum syara', maka ulama yang dimaksud ulama ahli syariah, fuqaha. Kalau yang dibahas ilmu kesehatan, yang dimaksud ulama ya para dokter, pakar kesehatan. Ustadz yang nggak ngerti ilmu kesehatan, awam di situ. Kalau yang dibahas misalnya
apa bagaimana caranya membuat bangunan yang kokoh, ya orang yang ahlinya di situ, orang yang ahli bangunan, yaitu ulamanya. Kiai apa dianggap? Kalau ngerti ilmu bangunan ya tidak masalah, nggak ngerti awam. Ulama kok awam? Ulama dalam hal apa dulu? Nah ini jadi yang dikatakan ijma itu ittifaqu ulama ahli asr ala hukmil haditsah. Fala yu'tabaru wifaqul awami lahum. Wa na'ni bil ulama, saya biasanya dimaksud ulama di sini al fuqaha. Fuqaha. Kenapa? Kita kan membahas sekarang usulul fikih. Yang kita bahas hukum-hukum syariah. Jadi yang dianggap kesepakatannya sebagai ijma itu adalah kesepakatan fuqaha. Tidak sembarang fuqaha. Fakih yang dimaksud di sini yang mencapai derajat ijtihad, karena sesuai dengan tarifnya fikih kemarin kan ya. Itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Berarti yang disebut fakih yang mengerti hukum syariah melalui jalur ijtihad, bukan taklid. Jadi kalau orang itu taklid sealim apapun ya tidak secara istilahan tidak disebut fakih, walaupun secara uruf disebut fakih. Nah seperti itu. Nah, fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahum. Muwafaqatul usuliyyin tidak dianggap kalau dia ahli fikih. Lu ada tak ahli usul, tak ahli fikih? Banyak ahli usul, tak banyak tak ahli fikih. Di Mesir sana banyak ya. Kalau ngomong usul, hafal semua kitab-kitab usul itu apa? Tanya fikih. Datar sekali, tidak punya pemahaman dalam fikih. Banyak kayak gitu itu. Ya emang mending ahli fikih walaupun lemah di usul, lumayan. Walaupun usul itu dibutuhkan untuk memperkuat pemahaman fikih, untuk memperkuat kemampuan fikih sangat diperlukan usul. Tapi kalau bisa dua-duanya bagus. Tapi kalau milih salah satu ya mending paham fikih. Walaupun usulnya lemah, daripada ahli usul fikihnya lemah. Itu. Memang banyak orang ahli usul hafal kalau bahas usul. Jadi fala yu'tabar muwafaqatul usuliyyin lahum. Jadi kesepakatan ahli usul kepada fuqaha enggak dianggap ijma. Sepakatnya enggak dianggap, apalagi penolakannya ya. Karena awam mereka, dalam hal ini awam gitu. Wa na'ni bil haditsah, yang dimaksud haditsah tadi apa? Ittifaqu ulama ahli asr ala hukmil haditsah. Al haditsah kejadian di sini maksudnya ai al haditsah asy-syar'iyyah. Kejadian-kejadian syar'i. Yang berkaitan dengan syariah. Kenapa? Li'annaha mahallu nadharil fuqaha. Karena mahal nadharnya, mahal mikirnya fuqaha itu ya hadisah syariah. Itu bukan bahas lughah. Kalau bahas lughah ya biarkan ahli lughah yang ijma. Kalau bahas kesehatan ya biar ahli kesehatan yang ijma. Nah, jadi orang itu harus mengetahui, harus tahu diri lah. Kalau mempunyai fikih jangan ngomong kedokteran, kecuali paham ilmu kedokteran. Begitu juga dokter, jangan ngomong hukum halal haram. Jadi misalnya kita mau bahas sesuatu ini haram apa enggak karena doror apa enggak. Urusan doror apa enggak tanyakan ke dokter. Jangan nanya ke orang yang ahli fikih tapi enggak ngerti ilmu kedokteran. Itu. Doror dan tidak itu tanyakan ke dokter yang ahlinya, dokter yang ahli, apa ahli kesehatan. Baru setelah itu dokter meneliti, menganalisa, oh ketahuan ini doror. Bisa mengakibatkan penyakit ini. Sudah, itu tugasnya dokter berhenti situ. Kemudian menghukumi halal haram, jangan ikut-ikut. Biarkan ke fuqaha. Fuqaha yang ngomong halal haram. Loh, ini doror haram. Enggak tahu dokter itu enggak tahu doror yang seberapa yang haram. Enggak semua doror itu haram. Enggak semua doror haram. Kenapa? Di dunia ini enggak ada sesuatu manfaat murni. Pasti ada dorornya, ada efek samping. Jadi untuk ngomong doror ini haram apa enggak, serahkan pada fuqaha. Untuk menetapkan ini doror apa enggak, serahkan pada ahli kesehatan. Jadi jangan campur aduk. Jangan fakih menetapkan ini doror atau tidak. Karena apa? Dia awam di situ. Jangan dokter ngomong halal atau haram, bukan tugasnya. Itu awam di situ, serahkan ke fakih. Jadi kalau mau membahas misalnya rokok misalnya, doror apa tidak, haram apa tidak, ini perlu dua pakar tadi, pakar kesehatan dan pakar fikih. Yang menetapkan doror apa tidak, biarkan pakar kesehatan. Ustadz jangan ikut-ikut. Oh, ini tidak haram, ini tidak doror. Saya melihat tidak doror. Udah biarkan dokter yang ngomong doror atau tidak itu.
seorang fakih kalau tidak ngerti ilmu kedokteran tidak usah ngomong doror atau tidak. Gitu. Tidak doror, buktinya saya bertahun-tahun tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Nah, tidak mesti. Jadi urusan doror apa tidak melihat ghalibnya. Nah, jadi biarkan ahli kesehatan yang ngomong. Setelah ketemu, udah serahkan kepada fakih. Ya, serahkan pada fakih. Ini doror atau tidak dan seterusnya. Udah. Kita lanjut sekarang. Li'anna bi khilafil lughawiyyah masalan. Jadi yang dimaksud hadis adalah hadis syariah li'annaha mahallu nadharil fuqaha. Bi khilafil lughawiyyah masalan, beda kalau hadis lughawiyah, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan bahasa, fa inna ma yujmi'u fiha fil lughawiyyah ulama lughah, maka yang bisa ijma dalam masalah-masalah lughah ya biarkan ahli lughah. Nah itu, biarkan ahli lughah. Kemudian wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha. Kesepakatannya umat ini, artinya umat yang ulamanya ya, enggak umat semua yang awam-awam masuk, enggak. Yang ulama maksudnya mujtahid. Kesepakatan mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad, hadil umam maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hujjah. Artinya kalau ulama kita dari umat Nabi Muhammad yang mencapai derajat mujtahid itu sepakat hukumnya A ini haram, sudah, ini hujjah. Walaupun kita tidak tahu dasar hadisnya, walaupun kita tidak tahu dasar Qur'annya, ijma'nya itu sudah hujjah dan pasti berdasar pada Qur'an atau hadis. Cuman kita tidak perlu tahu. Walaupun tidak tahu sudah cukup, ijma'nya itu sudah hujjah. Khusus umat Nabi Muhammad SAW. Salah satu khususnya duna ghairiha hadil ummah. Selain umat Nabi Muhammad enggak. Kesepakatan Bani Israel enggak dianggap hujjah. Kesepakatan Yahud, Nasara enggak dianggap hujjah. Khusus umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada dalil liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan umat ini hujjah apa? Ijma umat ini hujjah adalah la tajtami'u ummati ala dhalalah. Ummati tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Sepakat sesat semua tidak bakalan, dijamin. Satu persatu umat bisa sesat, bahkan satu persatu ulama bisa sesat, bisa alim tapi sesat banyak. Orang-orang Mu'tazilah itu orang alim-alim hebat-hebat, malah banyak fuqaha Syafi'iyah itu diantara mereka Mu'tazilah. Alim fikihnya alim, usul ini yang matengkan ilmu usul ini separuh jasanya Mu'tazilah. Jadi ilmu usul itu mengerucut dari 4 kitab. Jadi usul-usul yang ada setelahnya itu bersumber dari 4 kitab. Nah, 4 tokoh, yang 2 Mu'tazilah, yang 2 ahli sunnah. Yang ahli sunnah Imam Ghazali dan Imam Haramain. Itu. Yang Mu'tazilah Qadhi Abdul Jabbar dan Abul Husain Al-Basri. 4 orang ini yang matangkan usul fikih. Ulama usuliyin setelahnya itu semuanya tidak lepas dari jasanya 4 orang ini. Artinya apa? Separuh usul ini dimatangkan oleh Mu'tazilah. Pakar usul itu. Tapi sesat mungkin. 1, 2, 3, 10 orang alim sesat itu mungkin. Tapi semuanya sesat tidak mungkin. Mesti ada yang benar. Itu. Mesti ada yang benar. Jaminan dari Rasulullah SAW. Proteksi ini. Hasonah. Jadi umat ini kalau keseluruhannya mujtahidinnya keseluruhannya itu dijamin tidak bakalan sesat berdasar hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Apa namanya orang tadi dah? Yang ahli sunnah Imam Ghazali dan Imam Haramain, gurunya ini. Imam Haramain gurunya, Imam Ghazali muridnya. Nah, yang 2 Mu'tazilah Qadhi Abdul Jabbar dengan Abul Husain Al-Basri. 2 Mu'tazilah, 2 ahli sunnah. Hatta fuqaha Syafi'iyah itu banyak, beberapa Mu'tazilah. Ulama Hanafiyah juga beberapa Mu'tazilah. Itu. Kalau Hanabilah yang menyimpang-nyimpang itu Mujassimah. Nah, jadi secara mayoritas Hanabilah ahli sunnah, Syafi'iyah ahli sunnah, Hanafiyah ahli sunnah. Cuman ada beberapa tokoh Hanafiyah, beberapa tokoh Syafi'iyah, mereka kena penyakit Mu'tazilah. Nah, kalau Hanabilah penyakitnya Mujassimah, beberapa tokohnya. Yang paling orisinil itu Malikiyah, Asy'ariyah semuanya. Paling orisinil. Jadi Malikiyah itu betul-betul tokoh-tokohnya itu ahli sunnah semua.
Asy'ariyah. Itu Asy'ariyah. Kalau Syafi'iyah mayoritas Asy'ariyah, sebagiannya Mu'tazilah. Kalau Hanafiyah mayoritasnya Maturidiyah, ahli sunnah Maturidiyah. Sebagiannya Mu'tazilah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ahlul hadis. Ahlul hadis yang mayoritas ahlul hadis tidak keluar dari Asy'ariyah atau Maturidiyah pendapat-pendapatnya dalam akidah. Sebagiannya Mujassimah. Nah, jadi yang dijamin tidak bakalan sesat itu keseluruhannya. Kalau sebagiannya mungkin sesat. Kalau sebagian mungkin sesat. Hadis ini rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain. Udah. Kemudian wasyar'u warada bi ismati hadhil ummah. Syara itu datang membawa dalil bahwa umat ini maksum. Umatnya keseluruhannya maksum. Satu persatunya nggak ada yang maksum. Nggak ada yang maksum kecuali anbiya. Hatta auliya tidak maksum ya. Hanya mahfud saja. Itu pun tidak semua auliya. Auliya yang mahfud itu yang sudah mendapatkan al-fathul akbar, itu baru mahfud. Dihindarkan dari maksiat. Walaupun masih mungkin untuk maksiat tapi dihindarkan. Tidak semua auliya yang nggak mencapai itu bisa maksiat, tapi biasanya langsung diberi taufik untuk taubat. Ya, karena itu kalau melihat orang soleh kadang-kadang maksiat jangan suudzon, berarti mosok wali maksiat. Bisa jadi melakukan maksiat tapi langsung taubat. Nah, jangan dirasani. Dia wali yang kita rasani langsung taubat. Tetap wali. Kita yang rasani belum tentu bisa taubat. Seandainya taubat pun belum tentu diterima. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu hati-hati. Jadi syara itu datang artinya membawa dalil bahwa umat ini maksum keseluruhannya. Hadil umat di sini ulama ya. Ulamanya umat ini maksum. Umat ini maksum keseluruhannya, bukan satu persatu. Kalau satu persatunya ada yang sesat ya. Ada yang sesat. Makanya ada istilah ulama su itu ya. Ada istilah ulama su. Nah, cuman kesemuanya tidak mungkin. Kenapa kok dari mana kita mengetahui bahwa syariat menunjukkan umat ini maksum? Lihat dari hadis wa nahwihi. Karena ada hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Udah. Wal ijma'u hujjatun 'alal 'asri tsani wa man ba'dahu. Ijma' itu hujjah yang wajib diamalkan. Untuk siapa? Untuk penduduk yang hidup di masa kedua. Masa kedua artinya masa setelah ijma'. Misalnya yang ijma' masa sahabat. Maka ijma'nya sahabat ini wajib hujjah yang harus diamalkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ini asr tsani, wa man ba'dahu. Asr tsani berarti tabi'in dan tabi'in seterusnya. Kalau yang ijma' tabi'in, maka asr tsani maksudnya tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kalau yang ijma' itu tabi'ut tabi'in, maka asr tsani ya generasi setelahnya dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi ijma' itu hujjah yang harus diamalkan oleh asr tsani, masa kedua, artinya masa yang muncul setelah masa terjadinya ijma' itu. Waman ba'dahu dan orang-orang yang hidup di setelahnya. Titik. Kemudian wa fi ayyi asrin kana ay wal ijma'u hujjatun fi ayyi asrin kana. Ijma' itu menjadi hujjah yang harus diamalkan terjadinya di zaman kapanpun. Jadi bukan hanya ijma'us sahabah yang hujjah. Fi ayyi asrin, di masa kapanpun ijma' itu hujjah yang harus diamalkan, tidak boleh dilanggar. Tidak khusus ijma'nya sahabat. Sebagian orang membatasi ijma' yang hujjah itu khusus ijma'nya sahabat. Kalau ijma' setelahnya enggak dhaif itu. Yang jumhur mu'tamad ijma' itu hujjah fi ayyi asrin kana. Di masa kapanpun terjadinya ijma' adalah hujjah. Ijma'nya tabi'in hujjah, ijma'nya tabi'ut tabi'in hujjah, ijma'nya zaman sekarang seandainya ada mujtahid di zaman sekarang ijma' sepakat hukumnya ini haram misalnya, ya udah ijma' itu hujjah, tidak boleh dilanggar. Wadah ya. Dalam masa kapanpun itu hujjah. Min asri sahabat wa ba'dahum. Jadi ini maksudnya fi ayyasin kana, baik dari masa sahabat dan juga masa-masa setelah sahabat hujjah, semua ijma' hujjah, tidak khusus di zaman sahabat. Wala yushtaratu fi hujjiyatihi inqiradul asri. Untuk kehujjahan ijma', artinya ijma' itu menjadi hujjah yang harus diamalkan, tidak disyaratkan inqiradul asri, punahnya penduduk masa itu, mati semuanya, meninggal semuanya, tidak disyaratkan. Misalnya ijma'nya sahabat, ya setelah terjadi ijma' lewat beberapa waktu langsung hujjah untuk kalangan sahabat itu dan masa setelahnya. Tidak harus generasi sahabat meninggal semua baru jadi hujjah, enggak.
Ini yang muktamad. Itu maksudnya. La yustarat inqiradul asri. Misalnya ijma'nya terjadi di zaman sahabat. Setelah ijma' hujjah sudah. Tidak nunggu inqiradul asri, tidak harus generasi sahabat meninggal semua. Pokoknya diperlukan waktu untuk nadhar, karena kan orang ijtihad itu kadang-kadang berubah pikiran. Jadi dari terjadinya ijma tidak langsung hujjah. Apa? Nunggu waktu yang biasanya orang itu berubah pikiran apa enggak. Dikasih kesempatan waktu dulu. Kalau sampai lewat beberapa waktu kok tidak ada yang berubah pikiran, udah hujjah sudah. Untuk masa itu dan masa-masa setelahnya tidak disyaratkan penduduk masa itu mujtahidinnya meninggal semuanya. Tidak nunggu, misalnya di zaman sahabat mujtahidinnya 30 orang, mereka ijma, ya sudah hujjah ini. Tidak nunggu 30 orang ini meninggal semua, tidak nunggu. Walaupun mereka masih ada semua sudah hujjah. Tidak nunggu inqiradul asri. Ini maksudnya. Maksudnya inqiradul asri apa? Bi ayyamu ta'ahluhu. Ahlul asrnya meninggal semua. Tidak. Alas sahih. Ini menurut qaul sahih. Kenapa? Apa dalilnya? Ya karena memang nggak ada dalil yang mensyaratkan itu. Ulama-ulama yang menyatakan ijma itu hujjah juga tidak pernah bahas hal seperti itu, mengatakan bahwa harus inqiradul asr. Enggak. Ini alasannya lisukuti ahli adillatil hujjiyah anhu ay an-ishtirat inqiradul asr. Karena ahlu adillatil hujjiyah, orang-orang yang menyatakan ijma itu hujjah, sukut, diam, tidak pernah mengatakan inqiradul asr itu syarat. Gitu. Ini yang as-sahih. Wakilah yushtarat. Wakilah disyaratkan inqiradul asr. Harus meninggal semua dulu, misalnya di zaman sahabat mujtahidinnya 30 sepakat. Untuk bisa jadi hujjah 30 orang ini harus meninggal semua. Baru jadi hujjah. Selama masih ada yang belum meninggal, belum hujjah. Jadi lama proses menjadi hujjah itu lama kalau menurut Qil. Ini alasannya apa? Li jawazi ayat ro'a li ba'dihim li ba'dil apa? Ulama yang ahlul asr ma yukhalif ijtihadahu fayarji'u anhu. Karena bisa jadi berubah pikiran kan. 30 orang sepakat. Untuk bisa jadi hujjah 30 ini harus meninggal semua dulu. Karena kalau masih ada satu saja yang masih hidup, bisa jadi dia berubah pikiran. Dulu sepakat dengan 30 orang itu, setelah mereka meninggal semuanya, ternyata dia berubah pikiran. Iya kan? Nah, kalau berubah pikiran artinya sepakat apa enggak berarti kalau berubah pikiran? Enggak sepakat. Nah, karena ada kemungkinan ini. Alasannya Qil, tapi lemah ini muqabilus. Alasannya ini. Jadi wakila yustarat li jawazi ayyatra li ba'dihim li ba'di al-asr ma yukhalif ijtihadahu, karena bisa jadi terjadi kepada sebagian ahlul asr tadi sesuatu yang bertentangan dengan ijtihadnya, akhirnya fayarji'u anhu, akhirnya dia merujuk pendapatnya dulu. Dulu sepakat, sekarang tidak sepakat. Alasan Qil itu. Tapi dijawab oleh qaul sahih tadi, wa ujiba bi annahu la yajuzur ruju'u anhu. Kalau udah ijma enggak boleh rujuk. Kalau antum ijtihad sendiri, enggak apa-apa rujuk ke Imam Syafi'i, ada qaul qadim, ada qaul jadi ijtihadnya berubah setelah pindah ke Mesir, banyak ijtihad beliau yang berubah. Tidak ada masalah karena ada ijma. Tapi kalau sudah ijma, dulu 5 orang sepakat, setelah sepakat lewat waktu yang cukup untuk nadhar, kok tidak ada yang berubah pikiran, kok kemudian setelah lewat masa itu berubah pikiran, mamnu, nggak boleh. Melanggar ijma itu tidak boleh, termasuk dari anggota ijma tidak boleh melanggar ijma. Ya, bukan hanya generasi setelahnya yang tidak boleh melanggar ijma, peserta ijma pun tidak boleh. Udah sepakat sudah. Sekarang intinya nyabut. Lebih baik kita ngikuti kesepakatan orang yang dulu daripada inti sekarang sendirian. La yajuzur ruju' anhum. Kenapa? Li ijma'i malai, karena sudah ada ijma. Karena mereka sudah ijma, kok sekarang ada yang rujuk, tidak dianggap. Gitu. Nah, tadi berarti qaul sahih la yushtarot. Wakil la yushtarot. Sekarang Imam Haramain akan mentafrik beberapa masalah yang nyambung dengan qaul kedua yang lemah tadi itu, disyaratkan inqiradul asr. Kalau kita ngikuti qaul kedua yang mensyaratkan inqiradul asr, nah ini fa in qulna innang qiradul asri syartun. Nah, kalau kita mengatakan bahwa inqiradul asri itu syarat, disyaratkan meninggal semua dulu peserta ijma'nya, maka yu'tabaru fin iqadil ijma', terjadinya ijma', qaulu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahlil ijtihad.
Kalau kita ngikuti pendapat yang mensyaratkan inqiradul asr, misalnya ijtihadnya mujtahidinnya asalnya 5, sepakat. Sepakat. Menurut Qil, ini kan kesepakatan ini, ijma ini belum hujah sampai mereka meninggal. Kalau mereka belum meninggal semua, masih tersisa ada mujtahid yang belum meninggal, kok lahir orang baru, muncul mujtahid baru. Jadi lahir di masa hidup mereka ada lahir seorang bayi, kemudian mondok alim jadi mujtahid. Maka omongan mereka tidak bisa dianggap ijma kecuali orang ini sepakat. Mujtahid anyaran ini ya. Kecuali mujtahid baru ini sepakat baru ijma. Kalau dia nggak sepakat tidak jadi, ijmanya dulu itu batal. Jadi kalau kita ikut qaul ini sulit terjadi ijma ya. Sulit kenapa? Muncul mujtahid baru nggak sepakat batal. Muncul baru nggak sepakat batal terus kayak gitu. Nah, tapi asalkan ini munculnya selama orang yang dulu masih ada. Kalau sudah meninggal semua sudah hujjah sepakat itu ya. Nah ini. Fa in qulna inna qiraatul asri hujjah yuk tabar, maka diperhitungkan fin iqadil ijma, untuk terjadi ijma diperhitungkan apa? Qaulu man wulida fi hayatihim, pendapat orang yang lahir di masa mereka. Wa tafaqqaha, kemudian dia belajar fikih, ahli fikih, mendalami fikih, wasara min ahli ijtihad, kemudian menjadi mujtahid atau mujtahid anyaran tadi ya. Nah, itu diperhitungkan pendapatnya dia. Nah, ini satu masalah, ngikuti qaul kedua. Masalah kedua, walahum ala hadzal qaul, bagi mereka ahlul asr, kalau kita ngikuti qaul kedua yaitu istirat inqiradul asr ini, maka ayyarji'u an dzalikal hukmi alladzi at-tajtihaduhum ilaih. Kalau ngikuti qaul kedua, setelah ijma boleh dicabut. Dulu sepakat, sekarang enggak jadi, enggak sepakat. Boleh. Tapi kalau qaul pertama tadi boleh apa enggak? Enggak boleh ya. Kalau sudah ijma, kemudian lewat masa untuk nadhar yang cukup, tidak bisa nyabut lagi sudah, tidak bisa merujuk pendapatnya, dianggap melanggar ijma dan melanggar ijma haram. Tapi kalau ngikutin qaul kedua, tidak apa-apa mereka mencabut. Kenapa? Belum hujjah. Selama mereka belum mati semua, belum hujjah, maka melanggar tidak apa-apa karena ijmanya belum jadi. Nah, itu. Ijmanya masih mentah, belum jadi. Mengikuti qaul kedua. Jadi walahum ala hadzal qaul ayyarji'u an dzalikal hukum. Jadi mereka boleh merujuk dari hukum alladzi at-tajtihadu yang hasil ijtihad mereka dulu. Nah, kemudian selesai pembahasan baru. Ijma itu ada model 3. Ada ijma qauli, ada ijma fi'li, ada ijma sukuti. Ijma qauli artinya apa? Misalnya dalam satu masa ada 5 mujtahid. Ijma qauli itu ya 5 orang ini menyatakan hukumnya haram semuanya. Misalnya hukumnya haram semuanya. 5 orang ini sepakat ngomong, sorry bil lisannya ngomong haram semuanya. Iya haram. 5 orang ini berpendapat haram. Atau ada grup WA mujtahidin itu misalnya ya, semua ngirim pendapatnya di situ. Iya, saya sepakat. Jadi haram semua sepakat ngomong haram. Ini namanya ijma qauli. Ada ijma fi'li. Apa ijma fi'li? 5 mujtahid ini melakukan semuanya. Misalnya ada 5 mujtahid, semuanya daftar BPJS. Tidak pernah ngomong bagaimana hukumnya BPJS misalnya. Tapi 5 orang ini daftar semuanya. Nah, ijma fi'li berarti menunjukkan BPJS boleh. Seandainya ini contoh aja ya, contohnya 5 mujtahid ini daftar BPJS semuanya. Mujtahidnya 5, berarti ijma fi'li. Nah, ada ijma sukuti. Ijma sukuti ini satu berpendapat ngomong, yang lain diem. Atau satu melakukan, yang lain diem. Ini namanya ijma sukuti. Dan semuanya hujjah. Cuman ijma sukuti itu paling lemah. Lo kan diem bukan berarti setuju. Ini mujtahid ini. La tajtami ummati ala dolala, tidak mungkin. Kalau satu orang mungkin ada mungkar diem aja, hatta dia mujtahid, hatta dia alim, mungkin apa enggak? Betapa banyak antum ngelihat misalnya tokoh agama yang sangat terpandang dan kesolehannya tidak diragukan, istiqomahnya tidak diragukan, lewat di jalan raya ada harim pakai motor dan nutup aurat, berhenti dari mobil terus ngasih tahu, diem aja kan, ya kan? Nah mungkin kalau 1-2 orang diem kepada kemungkaran mungkin, hatta sealim apapun dengan alasan masing-masing. Tapi semua diem nggak mungkin. Semua diem tidak mungkin. La tajtami ummati ala, karena itu sukutnya mereka itu dianggap sepakat berarti. Kalau tidak ada qarinah penolakan. Kalau diem tapi menampakkan wajah tidak suka, beda lagi. Ini tidak ada tanda-tanda penolakan.
Ini pembagian ijma' menjadi 3 ini diterangkan. Wal ijma'u yasihhu biqaulihim, biqaulil mujtahidin, ulama tadi itu, ulama'u hadhil ummah ya, ulama hadhil ummah. Ijma' itu bisa jadi sah dengan ucapan mujtahidin. Semuanya berkata A. Wa bi fi'lihim, dengan perbuatan mereka, semua melakukan perbuatan A. Ini ijma'. Ka'ayyakulu bijawazi syai'in au yaf'aluhu, seperti mereka semua berpendapat bolehnya sesuatu atau melakukan, semua 5 itu melakukan semuanya, daftar BPJS misalnya. Nah ini fayadullu fi'luhum lahu ala syai' tadi ala jawazihi, maka perbuatan mereka semua melakukan itu menunjukkan boleh. Kenapa? Li ismatihim kama taqaddam, karena mereka maksum, totalnya maksum, gabungannya maksum, keseluruhannya, tapi satu persatunya tidak, kama taqaddam. Bisa juga ijma' itu dengan ini, wa biqaulil ba'di wa bi fi'lil ba'di wa intisyaru dalikal qauli awil fi'li wa sukutul baqina alaih. Ini bisa juga ijma' itu biqaulil ba'di, sebagian berpendapat, wa bi fi'lil ba'di, atau sebagiannya melakukan, kemudian wa intisyaru dalikal qaul awil fi'l, kemudian ucapan itu nyebar, viral. Perbuatan tadi viral, ada mujtahid mengatakan misalnya daftar BPJS boleh, satu mujtahid ngomong kayak gitu, atau satu mujtahid daftar BPJS misalnya, daftar, kemudian viral. Ada yang waktu dia masuk ke kantor BPJS, tanda tangan pendaftaran, tertangkap kamera ya, tertangkap siapa? Netizen. Ya, netizen. Jadi tertangkap kamera, viral. Setelah viral, ucapan tersebut ada yang berpendapat boleh atau ada yang daftar. Wantisaru dalikal qaul al-fi'l, nyebar, viral. Diketahui oleh mujtahid yang lain, di-share di grup mujtahidin ya, grup WA mujtahidin. Semua online sudah membaca pesan itu ya. Udah centang 2 biru ya. Itu. Muskilahnya kalau diatur tidak bisa centang 2, tidak jelas ini ya, misterius ya. Semua centang 2 biru udah dibaca di grup ini, sudah dibaca fulan sudah membacakan, bisa dilacak ini, nyebar, dan mereka semuanya tahu. Ternyata nggak komen, wasukutul baqina alaih ay alal qaul au alal fi'l. Melihat fatwa dari salah satu mujtahid itu, mereka yang lain semuanya diem. Atau melihat perbuatan salah satu tadi yang daftar tadi, semuanya diem. Nah, ini juga sah menjadi ijma'. Wa yusamma dzalika bil ijma' as-sukuti. Ini disebut dengan ijma' sukuti. Ijma' yang seperti ini namanya ijma' sukuti. Dan kekuatannya lebih rendah dibanding ijma' qauli atau ijma' fi'li. Udah, tadi dikatakan ijma'nya ulama itu hujjah. Kalau pendapat satu ulama bukan hujjah, artinya tidak harus diikuti oleh mujtahid setelahnya, hatta dia sahabat, hatta dia afdhalus sahabat sekalipun. Sayyidina Abu Bakar misalnya berpendapat A, tidak harus diikuti oleh mujtahid lain. Qaulus sahabat namanya. Selama enggak ijma' bukan hujjah. Artinya bukan hujjah itu tidak harus diikuti oleh mujtahid lainnya. Malah tidak boleh ikut kalau kata Imam Syafi'i. Dia mujtahid, ente mujtahid, tidak boleh saling taklid satu sama lain. Kalau ijma' beda. Sahabat sudah ijma', hatta Imam Syafi'i tidak boleh melanggar ijma'. Ya, tidak boleh melanggar. Saya mujtahid, hatta mujtahid, ente terikat oleh ijma'. Nanti di bab ijtihad insyaallah diterangkan. Termasuk aturan bagi mujtahid tidak boleh melanggar ijma'. Sehebat apapun itu, Imam Syafi'i mau melanggar ijma' tidak boleh. Terlarang, haram. Tapi kalau hanya beda dengan Sayyidina Abu Bakar, beda dengan Sayyidina Umar, beda dengan Sayyidina Ali misalnya, bisa mungkin. Loh, kalau dibandingkan jauh kan Imam Syafi'i dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, jauh. Hatta begitu sama-sama mujtahid. Boleh ijtihad sendiri-sendiri, malah wajib untuk ijtihad sendiri-sendiri. Ini usulnya madhab Imam Syafi'i. Sebagian madhab lain enggak, qaulus sahabat itu hujjah, harus diikuti. Nah, sebagian madhab seperti itu. Nah, di sini katakan wa qaulul wahidi minas sahabati laisa hujjah ala ghairihi alal qaulil jadid. Pendapat satu orang dari sahabat itu bukan hujjah ala ghairihi, ay ala ghairi minal mujtahidin, bukan hujjah bagi mujtahid yang lain menurut qaul jadid, bukan hujjah menurut qaul jadid. Wa fil qadim hujjah. Menurut qaul qadim hujjah, Imam Syafi'i di pendapat qadimnya hujjah,
Jadi kalau sahabat berpendapat begini, udah mujtahid yang setelahnya enggak usah capek-capek ijtihad, udah ngikuti yang sebelumnya ya. Nah, kenapa? Li hadisi, karena ada hadis ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Para sahabatku, ashabi am, semua sahabatku seperti bintang-bintang. Kalian ikut yang mana saja pasti dapat hidayah, mesti benar. Ikut yang mana saja mesti benar. Nah, sementara ijtihad setelahnya enggak mesti benar, udah ngikut aja. Ya. Nah, ini alasan kalau dibilang Qol Jadid apa jawab ini? Wa ujiba bi dha'fihi. Qol Jadid menjawab, hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Boleh diamalkan dalam fadhailul amal, tapi untuk hujjah tidak bisa. Hadisnya ini hadis dhaif. Ini menurut Qaul Jadid. Qaul Jadid. Wa qaulul wahid, kalau dua gimana? Sama, pokok selama enggak ijma. Hatta qaulu khamsah minas sahabah hujjah banan. Selama enggak ijma bukan hujjah. Artinya hujjah yang harus diikuti oleh mujtahid yang lain. Wadah ya. Adapun bagi muqallid, ya hujjah bagi muqallid ya. Jangankan satu sahabat, Imam Syafi'i aja kalamnya hujjah bagi muqallid. Ini bagi sesama mujtahid maksudnya. Bagi sesama mujtahid. Karena ya selevel, sama-sama mujtahid. Urusan fadl yang lain urusan lain, tapi urusan level urusan sama-sama mujtahid ya udah ijtihad sendiri-sendiri. Mujtahid tidak boleh taklid. Mujtahid harus ijtihad sendiri.